Kembali kami Tuhan bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kembali kami Tuhan bersyukur atas anugerah, perlindungan dan penyertaan-Mu yang begitu besar di hidup kami. Dan kami mau bawa persembahan syukur kami sebagai korban, karena kami tahu lewat korban yang kami bawa kami memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya, firman Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari ambil sejenak saat teduhmu. Mulai bersyukur sama Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hidup saya, di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam bisnis Bapak Ibu Saudara dan saya. Mulai bawa korban syukurmu sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu di hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik di hidupku. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu, buat kasih setia Tuhan di hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami mau datang dengan membawa rasa syukur kami sebagai korban pujian kami di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Bapa yang baik, Engkau melihat setiap isi hati kami. Tiada satupun yang bisa kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekurangan kami tahu Tuhan Maha Sempurna. Tuhan jawab jamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Hari ini kami rindu Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap yang sakit, memberikan kekuatan yang baru bagi setiap yang lemah. Ada pengharapan yang baru. Lewat pujian kami yang kami naikkan, kami dikuatkan. Kami akan lebih fokus sama Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah lalai, Allah yang selalu menepati janji-Mu, Allah yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Dan kami percaya di tempat ini lawatan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Boleh Bapak Ibu Saudara berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Pada pagi hari ini yakinkan kanan kirimu, bilang sama kanan kirimu, ada pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita mau bersorak atas setiap kemenangan yang Tuhan limpahkan di hidup kita. Karena Dia Yesus yang sungguh baik.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Semua sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey! Soraklah haleluya. Sekali lagi katakan, soraklah bagi Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Semua kita boleh bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Bapa yang sungguh baik, sangat baik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Dan kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Hey! Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ke kanan dulu, ikutin saya. Yuk. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ke kanan lagi, yuk bersorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Semua lebih lagi bersorak buat Tuhan. Yuk. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Semua tangannya yuk. Hey. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih lagi buat Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Semua yuk. Soraklah haleluya. Kami mau bersorak.
sorak-sorak lebih lagi buat Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang sungguh baik. Haleluya. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah terdengar oleh telinga setiap kita, bahkan timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan buat setiap kita mengasihi. Yang percaya katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, bahkan timbul yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, bahkan timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Oh Allah, Dia sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang selamanya. Oh kuasanya tak pernah berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Dia Allah yang sanggup, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar, tak pernah didengar telinga. Oh amin. yang tak pernah Timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Oh apa yang tak pernah dilihat mata. Oh amin. yang tak pernah Didengar telinga, yang tak nah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Semua katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah buat saudara dan saya, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya. Semua katakan Allah sanggup. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang. Amin. Kuasanya tak berubah. tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan oh katakan dulu sekarang dan dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Setiap yang percaya boleh angkat tangan bersama Tuhan. Allah melakukan
segala perkara. Tutup matamu Bapak Ibu Saudara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Imani lagu ini. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Ini Tuhan yang menjadi bagian dari iman kami. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Semua lebih lagi katakan yo. Hey! Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. dulu sekarang Dulu, sekarang, dan selamanya. dulu sekarang Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. yang percaya dulu sekarang kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Katakan amin. Katakan haleluya. Boleh lebih lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lihat kanan kirimu, yakinkan dia. Bilang gini, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ayo bilang, yakinkan kanan kirimu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Mau lagi memuji Tuhan? Mau lebih lagi? Kita mau nikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau Tuhan yang lebih tahu cara untuk menolong setiap kami. Bahkan Tuhan yang lebih tahu cara untuk membukakan jalan bagi setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan rasa iman percaya kami. Engkau Tuhan yang sanggup. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang mempunyai langit, bumi dan segala isinya. Di bawah naungan Tuhan semua berada. Dan kami percaya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu dengan caramu, cara untuk membuka jalanku.
Engkau yang lebih mengerti. Amin. Cara untuk menolong. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk buka jalanku, Yesus. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup. Sekali lagi katakan, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Ku percaya, oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan lebih dari pemenang. Ku percaya Kau hanya Kau Tuhan menepati janji. Katakan lebih lagi, ku percaya. Ku percaya hanya Padanya menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menepati janji-janjimu, menepati janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janjimu, menepati janji-janjimu. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, Kau Tuhan yang tak pernah gagal untuk menepati janjimu, menepati janjimu di hidupku. Bahkan Engkau yang lebih tahu untuk membuka jalan bagiku, untuk menolong hidupku. Ku percaya Tuhan, ku percaya Yesus. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Wow, tiada Allah yang lain yang sanggup menolong kita. Tiada Allah yang lain yang sanggup menolong kita. Dia Yesus
perjawaban. Dia Yesus sumber kekuatan. Dia Yesus sumber pertolongan. Dia Yesus sumber pengharapan. Oh, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, yang lumpuh kan berjalan. Sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tiada yang tak mungkin. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kau Bapa yang sungguh baik, Kau Bapa yang sangat baik, Bapa yang tak pernah terlambat menolongku, Bapa yang tak pernah tinggalkanku. Terima kasih Yesus. Oh, Hiraramase, Hurridaramase, Hidaramoji, Hidaramoji. Kau Bapa yang sanggup, Kau Bapa yang sanggup Tuhan, Kau Bapa yang sanggup, hanya Kau Tuhan. Tempat kami mengadu, tempat kami berteduh, Engkau tempat perlindungan bagi setiap kami. Haleluya, Jesus. Tetap menyembah Tuhan di dalam roh. Renungkan setiap kebaikan Tuhan yang tiada pernah terukur di hidup saudara dan saya. Oh Jesus, oh Jesus, 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 Jesus. Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri perlahan. Hampiri Tuhan. Raih tangan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah mengingkar janji. Tuhan yang tidak pernah gagal akan setiap rancangan. Engkau yang mau berdiri di hadapan Tuhan. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Tiada hentinya mulut kami mengucap syukur. Tiada hentinya mulut kami bermasmur. Tinggikan namamu, sumber pengharapan, sumber pertolongan di hidupku, sumber mujizat. Kau Allah yang sanggup memulihkanku, Kau Allah yang sanggup menyembuhkanku, yang tak pernah terlihat olehku, yang tak pernah terdengar oleh telingaku, bahkan timbul dalam hatiku. Wow, Tuhan sediakan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Jesus. Terima kasih. Terima kasih.
Hanya Kau Tuhan jawaban, hanya Kau sumber kekuatan saat ku diperhadapkan lewati persoalan. Tiada yang bisa kalahkan saat ku andalkan Tuhan. Waktu Tuhan turun tangan, berikan ku kemenangan. Hanya Kau Tuhan jawaban, hanya Kau sumber kekuatan saat ku diperhadapkan lewati persoalan. Yang bisa kalahkan saat ku andalkan Tuhan. Waktu Tuhan turun tangan, berikan ku semua yo. Hanya Kau Tuhan jawaban, hanya Kau sumber kekuatan saat ku diperhadapkan lewati persoalan. Tiada yang bisa kalahkan saat ku andalkan Tuhan. Waktu Tuhan turun tangan, berikan ku hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan jawaban, hanya Kau sumber kekuatan saat ku diperhadapkan lewati persoalan. Tiada yang bisa kalahkan saat ku andalkan Tuhan. Waktu Tuhan turun tangan, berikan ku kemenangan. Sekali lagi yuk, adalah ya Kau Tuhan jawaban, hanya Kau sumber kekuatan saat ku diperhadapkan lewati persoalan. Tiada yang bisa kalahkan saat ku andalkan Tuhan. Waktu Tuhan turun tangan, berikan ku kemenangan. Bapak Ibu Saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Lagu ini saya tulis ketika saya diperhadapkan di dalam setiap masalah. Dan saya berkata sama Tuhan, saya sudah tidak mampu. Apa yang saya rasakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan melimpahkan kekuatan berlipat kali ganda buat saya. Aku bilang sama Tuhan, aku mengangkat tanganku sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu. Aku mengaku kelemahanku di hadapan-Mu. Ketika aku mengangkat tanganku, Tuhan pun turun tangan menolongku dan memberikanku kemenangan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah engkau ragukan kasih Tuhan. Dia Tuhan yang menjadi jawaban di dalam setiap masalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan pernah lari dari persoalan. Jangan pernah lari dari masalah. Ketika kita andalkan Tuhan, Dia mengubah kelemahan kita menjadi satu kekuatan. Dia mengubah air mata kita menjadi sukacita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, datang sama Tuhan dengan segala kelemahan. Hori naramasi kinara naramasi. Hori kita naramasi kinara naramasanda Jesus. Hori kita naramasi naramuri naramasakaya ramuri naramasi. Dia Allah yang sanggup Saudara. Jangan khawatir dan ragukan kuasanya. Jesus.
Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan jawaban, hanya Kau sumber kekuatan saat ku diperhadapkan lewati persoalan. Tiada yang bisa kalahkan saat ku andalkan Tuhan. Waktu Tuhan turun tangan, berikan ku kemenangan. Hanya Kau Tuhan jawaban, hanya Kau sumber kekuatan saat ku diperhadapkan lewati persoalan. Tiada yang bisa kalahkan saat ku andalkan Tuhan. Waktu Tuhan turun tangan, berikan ku kemenangan. Hanya Kau Tuhan jawaban, hanya Kau sumber kekuatan saat ku diperhadapkan lewati persoalan. Tiada yang bisa kalahkan saat ku andalkan Tuhan. Waktu Tuhan turun tangan, berikan ku kemenangan. Sekali lagi hanya Kau Tuhan jawaban, hanya Kau sumber kekuatan saat ku diperhadapkan lewati persoalan. Tiada yang bisa kalahkan saat ku andalkan Tuhan. Waktu Tuhan turun tangan, berikan ku kemenangan. Waktu Tuhan turun tangan, berikan ku kemenangan. Waktu Tuhan turun tangan, berikan ku kemenangan. Haleluya. Haleluya. Dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna. Amin. Kami percaya Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Buat mata kami terus bisa melihat bahwa kami tidak pernah sendirian. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi jawaban buat setiap kami yang membutuhkan. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit, dan bukakan jalan keluar bagi setiap kami yang sedang menunggu. Kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Saya akan baca lebih dulu ayat yang ke-15, Bapak Ibu 16, kita berselang-seling, nanti pada ayat 21 kita membacanya sama-sama. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-15, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Silahkan.
Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Bersama-sama. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat pagi dan siang ini adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukan. Amin, saudara. Khotbah ini berjudul Panggilan yang Cemerlang. Panggilan yang Cemerlang. Gereja Tuhan di sepanjang 2025 di tempat ini memakai tema besar Calling and Commitment. Jadi bicara mengenai dipanggil dan bicara komitmen. Tokoh yang kita sama-sama tadi baca adalah Elisa, yang artinya Allah adalah keselamatanku. Kalau Allah keselamatanku, maka dia juga menjadi Allah yang bisa menyelamatkan orang lain. Yang setuju bilang amin. Dan Allah juga berkenan memakai kita menjadi alat bagi keselamatan itu. Pendeta Stephen Tong berkata, pencipta agung menciptakan kita menjadi ciptaan yang memiliki daya cipta. Jadi kita bukan orang kecil, tapi kita adalah orang besar di mata Tuhan. Amin, saudara. Kita mulia. Karena kita adalah duta-duta kerajaannya. Nabi Elia konon melakukan 8 mujizat, tapi Elisa melakukan 16 mujizat di dalam sepanjang pelayanannya. Pedoman hidup baru saya mengutip dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-14. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Mari sama-sama kita akan belajar panggilan yang cemerlang. Ada 4 alasan mengapa pelayanan Nabi Elisa sangat cemerlang. Pada bacaan kita barusan ayat 16 sampai 18, ini adalah alasan pertama. Karena Elisa bersedia terima urapan baru, saudara. Jadi betapa pentingnya kehidupan kita, baik secara individual, rumah tangga, marketplace, dalam pelayanan kita membutuhkan urapan. Dan urapan ini mesti senantiasa dijaga supaya tetap baru. Lukas pasal 5 ayat 37, demikian juga jika seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Jadi kalau kita terima urapan baru, seperti terima anggur baru, maka kantongnya juga mesti baru. Itu bicara mengenai sikap hati, mesti baru. Jadi kita mesti siap. Tuhan perbarui urapan-urapanmu kepada saya. Pendeta Timotius Arifin berkata, kita tidak bisa memakai urapan basi di situasi yang baru. Dan kalau itu terjadi, maka hasilnya akan sia-sia. Kita pikir kita masih seperti minggu lalu, belum tentu. Kalau engkau reguler, terus minta urapan baru, engkau bisa tetap kokoh, kuat, tangguh. Tapi kalau selama 1 minggu itu nonton drakor melulu, minta maaf. Hidup dalam hedon, keduniawian. Dan tiba-tiba engkau diperhadapkan dengan persoalan yang baru. Terasa engkau kosong.
Seperti Allah tidak berpihak, bukan Allah tidak berpihak karena engkau tidak mendapatkan kekuatan yang baru. Urapan baru itu bicara mengenai Roh Kudus. Injil Yohanes, Yesus berkata, dia menghembuskan Roh Kudusnya, menghembuskan, saudara. Jadi Roh Kudus itu seperti angin, nggak kelihatan, tapi dampaknya angin bisa kita rasakan. Kok adem ya? Kok dingin ya? Oh, ada angin, saudara. Roh Kudus memang pekerjaannya tidak kelihatan, tapi dampaknya dahsyat. Dia Roh Kudus seperti angin. Kalau dia seperti angin, dia akan memadamkan hati yang sedang bergelora dengan kemarahan. Jadi kalau ada Roh Kudus, hati kita bisa adem, hati kita bisa penuh pengampunan. Yang setuju bilang amin. Walaupun kita diganggu, walaupun kita dipancing-pancing, tapi kalau ada urapan Tuhan, kita bisa sabar, kita bisa ngalah, dan kita bisa mengampuni. Roh Kudus seperti angin. Kalau kita adalah ban, kita dipompanya. Handinya mah tetap segini, tapi apa yang bertambah? Yang bertambah adalah nyalinya. Lu nggak takut berangkat ke Mentawai seorang diri? Enggak. Lu nggak takut naik kapal yang cuma berisi 4 orang, sementara gelombang 2 meteran. Lu nggak takut? Maka jawaban saya enggak. Kenapa enggak takut? Karena nyali. Dan kalau saya hitung-hitung sebenarnya kalau enggak ada nyali dari Tuhan, saya takut. 1 bulan setelah saya kembali ke Jakarta, kapal yang sama ditumpangi oleh teman-teman 18 orang. Salah satunya adalah anggota DPRD. Dan gelombang itu membuat bukan hanya kapal itu oleng, tapi kapal itu tenggelam. 18 orang ada dalam kapal itu. Dan kami diberitahu karena kejadiannya malam hari, dini hari kami sudah terima berita, kami berdoa. Dan doa kami adalah Tuhan biarlah semua selamat. Dan puji Tuhan 2 hari kemudian lebih sedikit, 18-nya selamat. Saya duduk diam, saya bilang Tuhan andai kata ada yang meninggal. Itu mungkin pejabat pemerintah, mungkin juga pengusaha. Maka semuanya akan selesai. Tidak ada artinya ketika orangnya mati. Jabatannya hilang, hartanya pun yang ditumpuk berlama-lama tidak lagi bisa digunakan, tidak bisa dinikmati. Oh, savana itu umur manusia, hidup manusia. Dan makanya selama kita masih hidup, kita masih bisa berbuat banyak, bahkan juga berbuat yang mulia bagi Tuhan dan sesama. Yang setuju bilang amin. Waktu hidup Pak, tapi kalau udah mati semua udah gak ada arti. Bahkan Mazmur 49 berkata, uang, harta engkau tumpuk, tapi pada waktu matimu gak ada yang dibawa. Gak ada. Jadi waktu saya merenungkan, andai kata di kapal itu ada 1-2 orang yang meninggal dan itu pejabat pemerintah, selesai. Roh Kudus seperti angin dihembuskan. Ya, dihembuskan. Kalau itu adalah sebuah kapal layar yang terkembang layarnya, ketika dihembuskan, maka dia akan berjalan lebih cepat. Dan orang-orang yang diurapi Roh Kudus akan bergerak sedemikian cepat. Kok dibanding yang lain-lain yang berlambat-lambat, bahkan duduk diam, bahkan yang lain tidur-tiduran, bahkan yang lain menentang. Tapi yang diurapi Roh Kudus, melajunya begitu kuat. Kenapa? Karena inilah dampak dari pekerjaan Roh Kudus. Kemarin waktu saya duduk, saya bilang, Tuhan terima kasih untuk 3 hal yang luar biasa. Roh Kudus menjadi satu nyali. Roh Kudus membuat hati jadi adem. Roh Kudus bisa membuat percepatan. Saya merenung, Tuhan apalagi ya? Tuhan bilang kalau kamu pakai parfum, Roh Kudus seperti angin akan ikut menghanyutkan bau itu. Jadi kalau hidupmu dan hidupku penuh dengan buah roh, maka buah itu akan dibawa oleh angin untuk ikut nanti pada akhirnya orang menciumnya. Mencium saudara, buah roh, Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya katakanlah 22 dan 23.
Kalau engkau penuh dengan buah roh dan buah roh itu matang, engkau nggak usah promosi sebar kartu nama. Tapi orang-orang akan cari saudara. Orang-orang ingin dengar hikmat saudara. Orang-orang minta didoakan. Orang-orang minta kalau sudah punya waktu kunjungi untuk tumpangkan tangan. Tapi kenapa nggak yang lain? Kenapa mesti saya? Ya, sekali lagi Roh Kudus bantu mempromosikan kita. Kenapa? Karena nggak bisa ditolak, Pak. Buah itu udah matang. Dan dihembuskan oleh angin, baunya akan tercium kemana-mana. Dan orang-orang akan ingat-ingat, mungkin nggak tahu nama kita, tapi ingat perjumpaan dengan kita. Mungkin perjumpaan cuma 1 kali, tapi sekian waktu kemudian bisa di-remind. Saudara butuh. Kenapa? Karena Roh Kudus bantu mempertemukan kita. Bersedia terima urapan baru. Pada ayat yang ke-16, karena dimotivasi oleh kerendahan hati. Jadi Elisa itu bisa menerima urapan baru karena dia rendah hati. Dan Elisa bin Safat, dia tahu, dia mesti siap kalau dipilih. Berapa banyak kehidupan kita rindu, kita mau, kita menggebu-gebu. Tuhan pilih saya, pakai saya. Tapi waktu Tuhan pilih, kitanya nggak siap. Teman saya memberikan buku rohani 1 dus. Saya lihat, waduh cukup banyak. Tapi karena dia belinya di BPK Gunung Mulia, BPK Gunung Mulia memberikan 3 renungan saat teduh. Tapi tahun 2020. Mungkin stoknya banyak. Tapi buat saya firman Tuhan selalu baru. Yang setuju bilang amin. Jadi saya nggak merasa terhina dikasih barang bekas. Kenapa? Karena firmannya tetap baru. Istri saya langganan tiap 2 bulan saat teduh yang terbaru. Tapi saya dapat yang 2020, puji Tuhan. Saya buka, kisah tentang Adam. Nama seorang mahasiswa di perguruan tinggi di Amerika. Dia seorang pemain basket. Tapi sayang selalu di bangku cadangan. Oh, besar kerinduan hatinya Tuhan, sampai kapan saya bisa enggak lagi di cadangan tetapi main sebagai pemain utama. Tuhan, sampai kapan? Tibalah suatu kompetisi dan dia punya tim SMA maju ke final dan hingar-bingar pada waktu itu. Wah, termasuk Adam melompat-lompat mendukung anggota tim yang ada di lapangan. Tapi tanpa dia sadari di tempat yang rada kejauhan pelatihnya memanggil-manggil, Adam. Maksudnya apa? Suruh masuk ke lapangan. Adam. Sampai beberapa temannya karena enggak begitu langsung berkata, Dam, lu dipanggil sama coach. Lu dipanggil sama coach yang benar. Iya, lu dipanggil. Selisih beberapa detik. Dan kemudian Adam berdiri, mengambil dia punya jaket. Dan kemudian dia menghampiri pelatihnya, coachnya. Dia berkata, coach, apakah tadi coach memanggil saya? Maka jawaban coachnya adalah, betul, tapi engkau sudah tidak punya kesempatan. Aku sudah pilih yang lain. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kita rindu dipakai sama Tuhan. Tapi sayang sekali, kita nggak terlalu siap waktu Tuhan memanggilnya. Dan karena kita nggak siap, Tuhan nggak buang kesempatan. Dan Tuhan terus bergerak. Dan Tuhan akan pakai orang yang siap. Yang setuju bilang amin. Bukan Tuhan pilih kasih, tapi Tuhan tahu siapa yang lebih siap. Makanya Billy Graham berkata, kalau ada 2 tungku, 1 masih mati, tapi 1 sedang berkobar-kobar. Kalau orang pengen bikin teh atau kopi, dia nggak hidupin dulu kompor mati. Tapi dia akan taruh di kompor yang menyala-nyala. Kita mesti bersedia terima urapan baru. Dalam ayat 17, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Waduh, Hazael itu hebat. Tapi lebih hebat dari itu Yehu. Tapi di atas Yehu, wah, Elisa lebih diandalkan. Izinkan saya mengatakan kalimat ini, bahwa orang siap untuk terima urapan baru bukan hanya dimotivasi oleh kerendahan hati. Dia siap untuk dipilih. Tapi dalam hal ini, dia juga mesti memiliki keberanian tanpa kompromi. Wah, saya belajar dari seorang Daud ketika pengali-alinya dilepaskan dan batu mengenai jidat daripada Goliat. Alkitab menulis batu itu terbenam, mendem,
dan membuat seorang Goliat yang katanya tingginya hampir 3 meter tumbang. Saya berpikir kalau dia tumbang aja cukup buat kita memberikan applause. Kita berkata kamsya. Tapi seorang Daud, dia merasa itu peperangan belum selesai. Dia hampiri Goliat dan dia tahu Goliat punya pedang. Daud tidak pakai pedang, bahkan pedang Esau pun ditolaknya. Dan Daud mengambil pedang daripada Goliat dan menggorok lehernya dan mengangkat kepalanya. Ini peperangan berarti sudah dimenangkan. Berapa banyak kehidupan kita Kristen enggak tuntas. Makanya kemenangan kita jadi terkatung-katung. Tapi kita mau beritahu, ketika Roh Kudus mengurapi kita, maka kita menjadi orang-orang yang sangat berani dan kita tidak mau kompromi lagi. Yang setuju bilang amin. Tidak mau kompromi lagi. Konon kalau tidak mau kembali ke dosa yang lama, kita mesti membakar perahu kita. Mari sekarang kita melangkah dalam hal yang kedua. Judul khotbah ini jangan lupa, panggilan yang cemerlang. Dengan passion kita punya keinginan yang kuat. Sedangkan panggilan adalah keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Keinginan Tuhan yang berdaulat. Walau kita tolak, tapi kalau Tuhan mau tetap yang jadi adalah kemauan Tuhan. Passion, kemauan kita yang kuat. Tapi panggilan, kemauan Tuhan yang berdaulat. Passion tanpa panggilan akan berhenti di tengah jalan. Tapi panggilan tanpa passion enggak bisa jadi yang terdepan. Betul saudara setia jadi pemuji, jadi pemusik. Betul enggak pindah-pindah. Tapi karena enggak didukung sama passion, enggak rela bayar harga lebih, jadi akhirnya hanya ngekor aja. Minta maaf bukan menghina, tetapi ini satu kenyataan. Kita berkata, Tuhan biarlah aku diangkat lebih tinggi, jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, tapi enggak bisa sampai ke situ. Kenapa? Karena passion kita enggak terlalu kuat. Tapi kalau sudah kita tahu itu panggilan disertai dengan passion yang kuat, saya mau katakan kita akan cemerlang. Yang setuju bilang amin. Kita akan cemerlang di bagian mana aja kita dipakai dan ditempatkan. Kita bercahaya, saudara. Kita bercahaya. Mari kita melangkah dalam hal yang kedua. Tadi mesti bersedia terima urapan baru. Sekarang yang kedua dalam ayat 19. Karena kita memuat isi ransel kita bermutu. Isi ransel, ya isi ransel. Isi ransel yang bermutu membawa kita bisa terus naik menuju kapasitas tanpa batas. Jadi kalau saudara ingin dipakai lebih dan lebih lagi, maka persiapkan dari jauh-jauh hari. Enggak bisa dadakan, instan, spontan. Pengennya jatuh langsung kita terima. Enggak bisa. Allah turut bekerja bersama-sama. Yang setuju bilang amin. Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara orang-orang yang belajar sungguh-sungguh itu Tuhan sukai. Saudara adalah orang yang jujur, saudara adalah orang yang tekun, saudara adalah orang yang pantang menyerah. Dan saudara bergantung sama Tuhan. Aduh saya mau kasih tahu dah ransel kita udah semakin penuh. Amin saudara. Tinggal tunggu waktunya. Dan kalau kita tahu ini sudah tunggu waktunya dan teng aja udah langsung jalan. Aduh bergeraknya cepat sekali. Dan orang-orang akan tonton dari jauh seperti sebuah kompetisi. Walaupun mungkin berangkat di belakangan, tapi speednya luar biasa. Satu demi satu bisa kita lewati. Dan bukan hanya ada di depan, tapi bisa bertahan sampai kita menutup mata. Amin, saudara. Jadi bukan hanya asal sekali-sekali ada di depan, tapi bisa bertahan sampai menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Amin, saudara. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya, teman kami ada di ladang misi. Karena kecantol sama wanita dan bukan Kristen. Tapi andai kata dia menikah dengan perempuan ini, dia mendapatkan fasilitas di pemerintahan. Jadi teman kami ini melayani tapi juga sebagai ASN. Saya kaget sekali. Dia berkata, skip dulu untuk tahun 2025, saya jangan dikasih pelayanan. Saya pikir mungkin sedang jenuh.
Dia mungkin mau pengasingan naik ke bukit Tuhan, memperbarui seperti burung Raja Wali, paruhnya diperbarui, sayapnya diperbaiki, kukunya diperbarui. Tidak, ternyata dia kasih kabar dia akan menikah. Dan menikahnya bukan dengan wanita seiman diberkati di gereja, tapi mengucapkan kalimat yang kita tahu itu perpindahan iman. Kita sedih. Beberapa orang bertanya, Pak Hendy, kalau kayak gitu gimana? Ya masing-masing semua punya kebebasan untuk memilih. Tapi sekali lagi, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit. Teruskan. Namun Engkau ada di sana. Orang yang sudah mengecap kasih karunia Tuhan, Tuhan gak akan tinggal diam. Yang setuju bilang amin. Tuhan akan kejar kita. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung ngumpet dia bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu. Tuhan punya tangan memakai orang-orang yang dipercayainya. Yang setuju bilang amin. Untuk menemukan kita di lubang terdalam, di tempat tergelap sekalipun, akhirnya sampai kita dijumpai. Seperti pemimpin pujian tadi, lagu ini saya buat ketika sedang dalam keadaan mungkin tersulit, lembah kekelaman. Tapi saya mau kasih tahu, di tempat itu sekalipun Tuhan ada. Dan Tuhan kerap kali menunjukkan pertolongannya melibatkan orang-orang yang dekat sama kita. Jadi jangan berpikirkan yang dari Medan, jangan pikirkan dari Kalimantan. Jangan, buka mata, buka telinga, buka hati. Aduh ampun, enggak jauh. Amin, saudara. Enggak jauh. Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita. Namun tangan-Mu menuntunku selalu. Kenapa mesti dituntun? Kalau dia sehat walafiat, nggak perlu dituntun. Tapi berapa banyak ketika kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan izinkan adanya persoalan bertubi, membuat kita pada akhirnya bukan habis-habisan lagi, tapi juga fisik kita sudah menjadi lemah. Bahkan beberapa organ udah nggak bisa berfungsi secara baik. Itu sebabnya butuh orang lain yang menuntun kita datang kepada Tuhan. Datang ke gereja, datang ke komsel, datang ke tempat di mana mezbah pribadi kita, dirikan kita berdoa secara pribadi. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Tuh, kalau kita kerja di perusahaan mah udah gak bakal diterima lagi. Tapi Bapak kita bukan seolah-olah seorang pengusaha dunia, dia adalah Bapak yang baik. Amin, saudara. Dan kita anaknya, masih tersedia belas kasihan di tangan Bapa. Seperti apapun kotornya kita, konon seperti anak hilang di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Habis-habisan, kotor, dekil, sakit-sakitan. Waktu kembali Bapa rangkul, Bapa cium. Itu berarti sangat berharganya kita. Engkau berkata, apakah kalau aku kembali, Tuhan masih mau terima? Pasti. Yang setuju bilang amin. Maka kembalilah, Tuhan udah gak sabar menunggu kita yang sedang jauh atau terhilang untuk kembali. Kita masih berada di bagian yang kedua, mesti memuat isi ransel yang bermutu. Ayat 19, Elisa bin Safat yang membajak dengan 12 pasang lembu. Jadi isi ransel yang diperlukan adalah hidup tidak mudah menyerah. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Naomi ini seperti ujian dan ujian. Orpa nggak lulus balik. Dan dia berharap Naomi menguji Ruth juga nggak lulus. Kenapa? Karena bawa seorang Ruth bisa jadi masalah buat Naomi. Kenapa? Dia adalah orang kafir. Ketika masuk Bethlehem, orang akan berkata, ya ampun, ternyata mantunya kafir, minta maaf. Itu asumsi demi asumsi. Itu sebabnya ujian demi ujian dilemparkan pada menantunya. Orpa sudah gugur, tinggal Ruth. Dan terus dipengaruhi. Kamu masih muda.
Kalau kamu balik masih ada yang suka. Dan kalau kamu berumah tangga, kamu usia subur masih bisa melahirkan anak-anak. Sedangkan kamu bergantung sama aku udah gak punya anak laki-laki. Kalaupun malam ini aku menikah dan punya anak, masih terlalu lama menunggunya. Dibuat sedemikian rupa supaya kesadaran seorang Ruth bisa katakanlah terbelenggu. Dan akhirnya dia berkata, bener juga ya kalau kayak gitu. Mendingan saya balik badan saya. Bye-bye mama. Tapi keluarlah penyataan seorang Ruth. Bangsamu lah, bangsaku. Allahmu lah, Allahku. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Itu sebuah keputusan yang luar biasa. Dan itu yang disebut sebagai tekad. Ketekunan. Sekali Yesus. Seumur hidup Yesus. Setuju bilang amin. Wow, Naomi berhenti. Mempengaruhi. Aduh, saya cuma bayangin andai kata si Ruth pulang, nggak ada cerita lahirnya Peres, lahirnya Boas, lahirnya Isai, nggak ada tuh. Dan nggak ada generasi yang nyambung ke Yesus. Kenapa? Karena mungkin akan dipakai orang lain. Tapi karena sebuah keputusan yang luar biasa, akhirnya dia sampai ke Bethlehem. Ampun, tiba musim menuai jelai. Baru mulai tuh. Tapi kalau masuknya terlambat, ceritanya lain Pak. Tapi karena baru, maka orang-orang boleh mengutin asal dengan peraturan. Wah, saya bekerja di ladang Tuhan di NTT, ternyata hukum seperti di Israel dipakai di sana. Ketika perahu masuk, wah nelayan semua turunin ikan. Maka anak-anak kecil sudah datang membawa kantong kresek. Dia tidak mencuri, tapi dia menunggu ikan-ikan yang jatuh. Ikan-ikan yang jatuh. Dan mereka memunguti 1, 2, 5, 10 ikan besar juga ada diambilnya. Nggak ada yang melarang. Kenapa? Kan itu hukum. Rupanya di Israel juga seperti itu. Cuma itu kesempatannya 1 bulan. Selama 1 bulan pertama, di mana musim menuai itu sedang besar-besarnya, maka diizinkan orang itu boleh, yang miskin ya, boleh ngambil, masukin, ngambil, masukin. Tapi dia tidak boleh mencuri. Ini disediakan jatahnya orang miskin, kira-kira seperti itu. Jadi Tuhan atur, ini bukan akhir musim, ini permulaan musim. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami punya 3 anak. Anak pertama pintar, luar biasa dan rajin. Dipuji deh di keluarga besar kami. Tapi anak nomor 2, malesnya. Setengah mati. Ya, padahal saya udah tanamkan nilai-nilai Kristen. Saya udah kasih contoh gimana mesti rajin. Tapi malas, tunggulah Pak, nanti jam 10 malam baru belajar. Saya bilang, apa kuat? Pasti kuat Pak. Dan mendekati jam 10 saya bilang, Jo, ini jam 10, Pak. Besok aja lah pagi. Saya bilang janji ya. Iya, Papa bangunin supaya lebih pagi. Oke. Jo, bangun Jo. Pak. Gak bisa Pak, masih ngantuk. Dan dia berkata, Pak aku janji, aku belajar di sekolah. Mau bilang apa saudara? Sudah diusahakan. Dan kami cuma berdoa, ya Tuhan, biar semua anak-anak kami seperti firman Tuhan, menjadi anak-anak panah yang meluncur dan ketemu fokusnya. Yang setuju bilang amin. Tapi mungkin anak nomor 1 duluan sampainya, anak nomor 2 nggak tahu kapan-kapan. Tapi retret kelas 3 SMP. Dan ketika pulang, dia taruh barang dan sebagainya, dia nangis, dia memeluk kami, dia bilang, Mama, Papa, aku minta maaf ya selama ini aku selalu bikin susah. Ada apa ini? Rupanya di retret itu ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini waktu Tuhan. Setuju bilang amin. Dia pulang bertobat 180 derajat dari tingkah sebelumnya. Dia belajar, tapi nggak cukup mengejar ketertinggalannya. Kalau ngambil rapot kokonya, saya menebak-nebak dia juara berapa ya. Tapi kalau ngambil rapot Jojo, maka menebak-nebak berapa birunya ya. Saking pesimis Pak.
Tapi lagi sekali Tuhan kita berkuasa. Yang setuju bilang amin. Roh Kudus menolong dia. Memberikan hati yang adem dari kemarahan. Dia bisa kendalikan diri. Wah, nyalinya semakin besar. Bisa Job? Bisa. Ditiup seperti angin meniup kapal layar. Wah. Dia bisa lulus di 3 SMP dalam lingkup 10 besar. Sampai kita kaget. Semester 1 SMA, saya mesti membaptis jiwa-jiwa di puncak. Dan istri saya mengambil rapot anak saya ini. Nah kemudian bolak-balik dia telepon saya. Ada waktu jeda sebentar, saya angkat. Saya bilang, iya Ma gimana? Pak Jojo Pak. Ya aduh, saya bilang ada masalah lagi pasti ini. Saya bilang cepat bicara, aku masih melanjutkan baptisan ini. Pak Jojo Pak, iya saya bilang. Bicara. Ini loh Pak, tahu nggak Pak Jojo Pak, dia juara 1. Juara 1. Dari bottom, Tuhan anggap sekarang jadi top. Tapi apakah bisa bertahan di semester depan? Apakah bisa menyelesaikan 3 SMA dengan prestasi yang sama? Aduh sampai saya kaget, 3 SMA pun dia yang terbaik. Dia mendapatkan kursi di UI. Teknik elektro. Dia mengambil S2 di ITS. Dan dia bertarung untuk bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Dari 20 sekian dia lolos. Dengan jabatan yang cukup mumpuni. Akhirnya diambil oleh Goto di startup. Disitulah dia memperkaya bahasa Inggrisnya fluent. Supaya bisa berjumpa dengan orang-orang asing. Rapat dengan orang Vietnam, rapat dengan orang Chinese. Dan atasannya dia orang India. Yang Inggrisnya sangat mumpuni. Jadi dia mau nggak mau mesti belajar siang dan malam. Dia tambahkan kembali isi ranselnya. BUMN memanggil dia kembali. Karena keretanya sama-sama pindah ke BUMN baru. Maka mau tidak mau dia berkata, Pak, kalau aku pindah gimana? Saya bilang, yang jalanin kamu. Aku cuma bisa berdoa. Dan saya nggak bisa ngebendung sebuah laju yang sedang terjadi di hidup dia. Menengok ke belakang, bottom. Aduh, bikin susah, malu-maluin. Tapi yang terjadi sekarang Allah sedang membuat dia begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Sekarang ada di BUMN yang baru tempat dia sekarang kerja. Belum setahun dan dia berkata, Ma, Pak, rasanya aku udah cukup. Saya bilang, kenapa udah cukup? Mau apa lagi, dia bilang. Di umurku yang belum genap 29 tahun ini, dia bilang, aku sudah menjabat di tempat asisten vice president. Satu tempat yang mungkin hanya dihuni oleh orang-orang di atas 30 tahun. Tapi sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau aku jadi dia juga aku berkata, Tuhan aku mau. Tapi masing-masing kita punya pengalaman yang unik. Amin, saudara. Punya pengalaman yang unik. Jadi andai kata kita mungkin buruknya seperti dia, tapi nggak usah kecil hati buat yang menjalaninya, ataupun buat orang-orang terdekat, termasuk orang tua yang sedang menolongnya. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, saudara. Tapi asal jangan putus asa. Amin, saudara. Jangan putus asa. Nah, hidup tidak mudah menyerah, ya, seperti seorang Elisa, 12 pasang lembu. Pak, 5 pasang aja sebenarnya cukup. Aduh, ini satu kata gambaran lah. 12 pasang lembu. Maka saya mencatat sebuah kata-kata, semangat baja. Bisa mengalahkan tanah besi, bisa menghancurkan langit tembaga. Tapi asal dengan semangat baja. Berapa banyak orang berkata miring tentang kita, Allah nggak mungkin. Allah mana bisa, mustahil itu. Tapi kalau engkau dan saya melekat kepada Tuhan, dan kita mau bekerja dan bekerja keras dan cerdas. Maka saya mau kasih tahu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Ladang-ladang yang dikatakan kalau sampai kena kutuk itu seperti besi, bisa digaruk sama baja. Langit itu seperti tembaga. Tapi karena kita begitu gigih, tekun, dan seperti seorang Yakob ketika bergumul di Betel, dia tidak akan melepaskan malaikat Tuhan. Sampai pada akhirnya dirubahlah, tanda petik, jalan hidup dia. Jadi saya mau katakan kepada saudara, apa sih yang gak mungkin bagi Allah? Tapi sekali lagi Allah ingin turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Mari sekarang hal yang ketiga, firman Tuhan jangan lupa berjudul panggilan yang cemerlang. Tadi ya, bersedia terima urapan baru, urapan basi tidak bisa bertahan. Yang kedua barusan harus memuat isi ranselnya bermutu. Jadi perjuangan demi perjuangan ya pastikan akan kepake.
nanti pada waktunya. Ayat 20, ini bagian ketiga. Karena memiliki kebiasaan hidup baru, kebiasaan hidup baru. Jadi hidup baru itu mesti terus dilatih. Menjadi kebiasaan. Pendeta Arah Siahaan berkata kebiasaanmu adalah karaktermu dan masa depanmu. Jadi nggak selalu kebiasaan jadi konotasi negatif. Jangan jadikan kebiasaan. Tapi dalam sisi yang lain kebiasaan itu baik. Kenapa? Karena kebiasaan menuntun kita jadi karakter. Dan karakter kita kalau kita terus pertahankan itu menjadi masa depan. Pendeta Timotius Subekti berkata apa yang kau pikir itu engkau buat. Apa yang kau buat berulang-ulang itu kebiasaan. Kebiasaanmu membentuk karaktermu. Karaktermu membentuk nasibmu. Jadi nasib kita bukan ditentukan siapa orang tua kita. Berapa warisan yang dia berikan kepada kita. Bukan itu. Tapi nasib kita karena karakter yang kita bangun. Karakter terjadi karena sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan dari apa yang kita lakukan berkali-kali. Dari apa yang kita pikirkan pada awalnya. Jadi maka dari itu Filipi pasal keempat membantu kepada kita pikirkanlah yang baik-baik. Setuju bilang amin. Pikirkan yang baik-baik, yang suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkan itu. Jangan pikirannya dendam, benci, dengki, kapan bisa membunuh dia? Jangan. Jangan. Bisa-bisa kita dulu yang masuk penjara. Tapi kalau kita memikirkan yang baik, tapi sekali lagi membangun seperti itu nggak mudah. Kenapa? Karena seperti sayat pada hati ini sakit rasanya. Nggak apa-apa, karena firman Tuhan juga berkata ada orang yang berjalan maju sambil menangis. Tetap menabur benih, walaupun dia sambil mencucurkan air. Nggak ada pertobatan yang enjoy, nggak ada. Dijalaninya pasti dengan perasaan sakit. Tapi firman Tuhan berkata, namun dia akan pulang dengan berkasnya. Salah satu kata berkas artinya apa? Artinya penuh. Arti kata berkas, kalaupun itu biji ada isinya, enggak kosong Pak. Wow, ternyata sebuah tindakan hari, minggu, bulan dengan tekun dan dengan tulus di hadapan Tuhan, hasilnya enggak pernah sia-sia. Engkau yang lebih tahu, betul. Tuhan yang menguji kita pura-pura atau ada udang di balik lempeye. Tuhan yang tahu. Tapi sebuah ketulusan hati berbuahkan hasil yang luar biasa. Amin, saudara. Tulus. Mari yang terakhir firman Tuhan dari bagian firman bacaan kita. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21. Sekarang ayat terakhir di 21. Hal yang keempat. Karena melangkah dengan terobosan maju. Ayat 21, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Jadi sudah ada panggilan, saudara. Ya, dia tidak menunda kesempatan. Dia mulai menghidupinya. Wah, ini luar biasa. Mulai menghidupinya. Enggak langsung terjun di pelayanan. Tapi dia beres-beres dulu. Ini penting sekali, saudara. Ya, dia berbalik daripada Elia. Kok balik? Kira-kira seperti itu. Tapi Elisa berkata, izinkan aku bertemu dengan orang tuaku dulu. Oh gitu, kenapa? Maka pertanyaan kita, kenapa? Ya, kenapa? Karena orang tua itu memang dia bukan Tuhan, tetapi orang tua itu menjadi pintu yang bisa membuat berkat Tuhan keluar. Jadi orang tua itu punya doa walaupun dia enggak seiman dengan kita, tapi dialah yang melahirkan kita. Maka kalau dia kasih blessing, kasih restu, doain kita, maka pintu berkatmu dan pintu berkatku terbuka lebar. Yang setuju bilang amin. Terbuka lebar. Jadi yang susah dibuat lebih mudah. Yang mudah, aduh ampun, dibuat pokcer. Yang setuju bilang amin. Jadi betapa pentingnya dukungan keluarga. Dalam hal ini buat bujangan tentu orang tua. Aku sudah menikah, aku butuh dukungan istri. 2-3 kali seorang berkata, Pak, aku percayakan Bapak untuk pegang cabang. Bapak jadi gembala. Maka pertanyaan seperti itu saya menjawabnya, kasih saya waktu. Udah berdoa tentu udah. Dengar gak suara Tuhan? Tentu juga dengar. Tetapi saya tahu ada firman Tuhan yang hari ini aku baca, besok aku baca, minggu depan aku baca. Ini gak berubah. Tapi kalau ngedengar, aku dengar suara Tuhan, Tuhan bicara. Nah kalau seperti ini bahaya loh. Kenapa? Karena 20% itu sifatnya tidak fix.
80% kita bilang itu fake, tapi 20% bisa tidak fake. Kenapa? Kalau aku sedang benci sama Pak Miko, maka ketika Tuhan bilang kasih 2 juta untuk Pak Miko, no. Tuhan berbicara dua kali lagi. Hendy kasih 2 juta untuk Pak Miko. Aku lagi sedang gak baik-baik saja dengan beliau. Maka aku berkata, no. Aku lebih suka kasih Pak Wahyu. Yang setuju bilang amin. 80% aku terima, tapi 20% aku reject. Kenapa? Karena subjektivitas. Aku diberkati 50 juta. Dan Tuhan langsung berbicara pagi-pagi. Hendy 40 juta sisihkan. Oke, siap Tuhan. 40 juta ya Hendy. Jangan lupa catat Hendy. 50 juta, 40 jutanya disisihkan. Iya siap. Maka pertanyaanku, Tuhan serahkan kemana? Ke GKS Sunter. Hah? Itu cuma kaya-kaya. Minta maaf Pak. Kalau parkir mobil aja aku pakai Xenia, tapi di situ masih ada pakai Alphard, masih pakai Mercy, mau dikasih ke situ 40 juta? No. Kok bisa seperti itu? Karena 80% aku terima seolah-olah memang itu dari Tuhan dan Tuhan bicara jelas. Tapi 20% aku kelola dengan akal budiku dan membuat aku ragu-ragu. Tapi firman Tuhan yang tertulis ini menolong kita. Mau dibaca kapanpun, di generasi siapapun, firman Tuhan iya dan amin tetap gak berubah. Yang setuju bilang amin. Tetap gak berubah. Hormatilah orang tuamu tertulis. Dan orang-orang yang hormat pada orang tua, yang pertama dia akan diberkati. Yang kedua tidak akan pernah miskin. Yang ketiga bahagia. Yang keempat hidupnya akan beranak cucu. Yang setuju bilang amin. Wah, itu tertulis Pak. Itu tertulis. Jadi kita nggak persoalan orang tua kita kejamnya seperti apa. Orang tua kita dulu jahatnya sama kita seperti apa. Oh, orang tua kita juga bukan Kristen, itu nggak peduli Pak. Karena firman Tuhan nggak pernah milih orang tua yang mana. Tapi tetap orang tua yang melahirkan kita. Yang setuju bilang amin. Hormatilah mereka. Jadi Elisa berkata, minta waktu sebentar, aku mesti pulang. Kemana kamu? Aku akan berjumpa dengan orang tuaku. Istilahnya minta diri pamit, minta restu. Dan jangan-jangan bisnis pertanian ini milik mama papanya. Jadi artinya dia mesti bikin hitung-hitungan dulu. Supaya waktu meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kantor, betul-betul semua sudah tuntas. Kita nggak bisa meninggalkan pekerjaan kita sebagai marketplace, bisnis, toko. Seenak-enaknya berkata, aku mau melayani Tuhan, semua aku tinggalkan. Dah. Aduh, tagihan bertubi-tubi di toko kita. Stok barang juga nggak terakur antara mungkin Vivonya. Wah, orang-orang yang ditinggalkan kita semuanya bingung. Gara-gara satu orang meninggalkan yang sekular melayani Tuhan. Semua jadi berantakan. Itu bukan cara Tuhan memanggil kita. Kita mesti beres dulu. Melangkah dengan terobosan maju yang tadi tidak menunda kesempatan untuk berdamai dengan orang tua. Minta restu orang tua yang mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya. Dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Jadi setiap kita yang siap untuk membuat terobosan, kita nggak boleh takut berkorban. Yang setuju bilang amin. Kalau bicara pelayanan adalah berkorban. Jadi kalau saudara berkata, aku mau melayani tapi takut berkorban, nggak bisa Pak. Pelayanan adalah berkorban. Kami sedang membangun gereja yang ketiga di daerah Prasejahtera, di daerah Siberut Barat Daya. Yang pertama di Siberut Selatan, itu sudah selesai Ugai. Yang kedua di Siberut Tengah, itu adalah Totoet, sudah selesai. Sekarang yang ketiga di Siberut Barat Daya, jauh sekali. Signal belum ada, listrik belum ada. Kesulitan kita adalah di bahan bangunan jadi mahal. Semen di kota kabupaten 100.000, naik sedikit 110. Di PP tempat kami 145.000. Bensin Pertalite harga pemerintah di Darmaga masih sama 10.000, naik 2 kilo 12.000, naik lagi 2 kilo 14.000. Di tempat kami di PP 1 liter Pertalite 16.000. Jadi kosnya besar. Orang-orang berkata kepada saya, Pak Hendy, apakah mungkin gereja itu terbangun? Saya bilang hitung-hitungan manusia. Enggak bisa.
terlalu besar dananya. Tapi kalau melihat Tuhan yang maha kuasa, yang sudah mengerjakan 2 proyek sebelumnya, maka Tuhan yang sama pasti menyelesaikan. Yang setuju bilang amin. Seorang bertanya kepada saya, sudah tahap seperti apa? Saya foto dan kirim, ada video saya kirim. Kami sedang menunggu GRC, karena GRC belum bisa nyebrang dari Padang. Kapal sedang penuh, tracking tidak bisa masuk. Tapi pagi tadi subuh, saya mendapatkan video dan laporan. GRC sudah tiba di Siberut. Dalam artian 1-2 hari ini ketika cuaca mendukung, kami akan pasang. Gereja itu bukan hanya sudah naik payung, sudah dipadatkan buat persiapan lantainya. Tapi dia akan punya dinding yang komplit. Tadi sebelum saya berangkat, sahabat saya bertanya, "Saudah itu?" Maka saya menjawab, "Saudah itu berhenti dulu." Kenapa? Karena bahan habis. Tapi kalau ngelihat ke atas kayaknya sih nggak akan berhenti deh. Kenapa? Karena Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Itu diangkat dari Kejadian pasalnya yang ke berapa itu Pak? 18 kalau nggak salah ya. Atau 22. Ketika Abraham ditanya sama anaknya, "Papa, ini kayu sudah ada. Apalagi tali sudah ada semua. Tapi di mana korbannya?" Maka keluarlah kata Jehovah Jireh. Tapi kalau kita teliti baik-baik, kalau nggak salah pasal 22 ayat 8. Tapi kalau diteliti baik-baik, Tuhan akan menyediakan korban bagi dia. Yang setuju bilang amin. Jangan dibuang Pak, ada kata bagi dia. Jadi yang urusannya dengan sorga, yang urusannya dengan pekerjaan Tuhan, yang urusannya dengan nama Tuhan, saya mau katakan Tuhan sediakan, nggak akan kurang. Amin, saudara? Nggak akan kurang. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Ku percaya kau Tuhan. Ya, lagu tadi sudah dinyanyikan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang setia. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Kita angkat tangan kita, bilang sama Tuhan, oh percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Haleluya. Janji Tuhan iya dan amin.
Janji Tuhan ada dalam firman-Nya. Maka dari itu tidak rugi kalau kita membaca Alkitab tiap hari. Menaruh percaya pada firman-Nya, memegang firman-Nya. Tetap bertahan karena firman-Nya. Karena Tuhan pasti akan menolong di waktu yang tepat. Jika Tuhan mengabulkan doa kita, Dia sedang meningkatkan iman kita. Jika Tuhan berkata tunggu, Dia sedang menambahkan kesabaran buat kita. Andai kata Tuhan berkata tidak, maka pastikan Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Karena di mata Tuhan kita enggak pantas pakai yang itu lagi. Mesti di-upgrade. Mesti dapat yang lebih dan lebih. Itu sebabnya apa yang enggak pernah kita lihat, enggak pernah kita dengar, enggak timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Dia. Kalau saudara mungkin seperti tadi kita dengar kesaksian, engkau juga sedang terpuruk, engkau sedang habis-habisan, engkau seperti hampir hilang pengharapan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, melekatlah pada Tuhan, maka engkau akan hidup. Bahkan bukan hanya hidup, engkau akan segar kembali. Bahkan engkau bisa berbuah, bahkan berbuah yang banyak. Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan juga bisa merepair hidup kita. Dan Tuhan bisa mengangkat kita kembali. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Kita butuh urapan baru. Itu sebabnya kita nggak boleh berhenti. Kita mesti selalu dekat sama Tuhan. Kita mesti mengerjakan bagian kita seperti mengisi isi ransel, belajar dan belajar. Rajin, jujur, tekun. Dan kita mesti belajar juga untuk tidak membuang kesempatan yang Tuhan beri. Hal kecil sekalipun kalau dipercaya, lakukan. Lakukan. Dan buatlah terobosan. Apa yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan itu mungkin. Kalau Tuhan kasih tantangan karena Tuhan tahu kita pasti bisa. Engkau yang mau didoakan mungkin sedang sakit, mungkin sedang lemah, mungkin sedang ada masalah rumah tangga, masalah keuangan, sedang padam api pelayananmu. Angkat tanganmu, saya mau berdoa untuk setiap saudara. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan kami yang diangkat pada saat siang ini. Kami mengangkat tangan, tanda kami percaya Tuhan pasti turun tangan. Seperti lagu tadi, Tuhan pasti turun tangan. Dan ketika Tuhan turun tangan, Tuhan sentuh, Tuhan jamah hati kami, Tuhan buka mata kami, supaya kami melihat bahwa Tuhan tetap setia, Tuhan ada dan Tuhan dekat. Dan buat kami paham bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya buat kami menyerahkan diri total. Di dalam nama Yesus, apapun persoalan kami, Tuhan jamah kami. Bukakan jalan, sembuhkan kami, pulihkan kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, buat kami semakin rendah hati. Supaya kami bisa melihat kebesaran Tuhan dinyatakan di hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima. Kami terima. Seperti ketika Elia melemparkan jubahnya, maka Elisa terima. Kami terima. Kami terima janji-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus bantu kami. Supaya kami terus berkobar-kobar, terus memelihara pengurapan ini. Demi nama Tuhan Yesus, turunkan setiap tangan kita. Aku menyerahkan gereja-Mu yang manis ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Bapak Wahyono sebagai gembala, keluarga besar hamba-Mu diberkati, kesehatan umur panjang buat hamba-Mu. Gembalakan kami ke padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Biar gada dan tongkat-Mu selalu menghibur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Umat Tuhan berkata, amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lagi sekali katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan.
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan janjinya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu, ada satu saat di mana kondisi kita ada di lembah, ada satu saat di mana Anda dan saya berada dalam suatu kondisi yang kita tidak mengerti. Ketika tadi Pak Pendeta yang dikasih di berkhotbah, saya dibawa dalam satu suasana bahwa memang ada kalanya Tuhan izinkan kita dalam satu kondisi yang tidak nyaman begitu ya. Makanya ada istilah out of the box. Kita harus tinggalkan comfort zone. Ya, karena di sana itulah kita bisa mengerti tentang keberadaan Tuhan. Kalau kita kantong kita tebal, deposito kita penuh, badan sehat, rumah tangga aman, rasanya nggak butuh Tuhan ya. Setuju nggak Bapak Ibu? Loh, semuanya everything is okay, running well, semua jalan dengan baik. Tetapi ketika kita ada kerikil-kerikil, ada jalanan-jalanan yang kita perlu lewati dengan satu perasaan yang tidak nyaman, di situ kita membutuhkan sesuatu yang lebih daripada manusia biasa. Setuju Bapak Ibu? Jadi ketika ada masalah, ada persoalan, jangan kita menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan kondisi, jangan menyalahkan siapa-siapa, tapi melihat saja kepada Tuhan. Amin. Ya, tadi itu salah satunya. Penuhi ranselnya. Penuhi ya. Jangan kita hanya mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak gampang. Bapak Ibu, saya beberapa hari ini menemu dengan beberapa orang yang ada dalam pergumulan. Saya katakan, kalau Anda tanya saya nggak punya jawaban. Tapi yang saya tahu, saya punya Tuhan, Anda punya Tuhan. Amin. Ya, makanya tadi dengan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Pak Hendy Kasidi, saya percaya Anda semua diberkati. Ada amin. Semakin kuat, jangan kekanak-kanakan, maksud jangan jadi kanak rohani, tetapi teruslah berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman itu pelita buat kaki kita, betul ya? Buat terang jalan, buat kita di mana sampai kepada destiny rencananya Tuhan. Bapak Ibu nggak apa-apa berdiri ya, karena tadi selama duduk. Terima kasih Pak Pendeta Andi HD yang sudah memberkati kita. Mohon maaf ya, hari ini tiba-tiba ini semua nggak berfungsi. Kemarin sore Roni telepon saya, kondisi begini, coba cari tahu gimana caranya. Sudah diupayakan nggak bisa. Karena Sabtu sore kemarin Roni sudah berupaya mungkin. Katanya kita perlu harus meregenerasi, kita punya peralatan kita, bantu dalam doa supaya kita semua bisa lebih baik ya, lebih nyaman. Kita tidak mengandalkan ini karena saya percaya Bapak Ibu, makanya lagu mesti dihafal. WL singer harus hafal. Kelihatan yang nggak hafal, saudara. Ya, nggak apa-apa ya, ada bagusnya juga. Ya, handphone jangan hanya WhatsApp aja, jangan hanya medsos. Alkitab, buka Alkitab dengan cepat juga. Ya, sekarang memang katanya rata-rata hampir nggak bawa Alkitab. It's okay selama saudara masih bisa mahir membuka Alkitab, saudara. Ada amin? Amin. Selamat datang bagi yang pertama kali hadir. Ada yang pertama kali hadir saat tamu kita. Oke, selamat datang. Wah, pendeta. Ini Pak Miko dengan Ibu. Ini beliau dari Amerika. Saya kenal beliau di Los Angeles dalam pelayanan. Sama-sama Pak Karim. Ini ada adiknya Bu Shirley. Saya baru tahu sudah 2 bulan di sini. Kemarin beliau tanya saya, saya ada di gereja, makanya baru ketemu ya. Terima kasih Pak Karim, Pak Karim lagi. Pak Miko dengan Ibu yang sudah datang. Kalau saya ke Amerika, saya melayani di gereja di mana beliau ini ada juga. Dan ya saya dengar minggu depan akan kembali ke Amerika. Dan juga Ibu yang di belakang, Ibu dengan siapa? Ya, berikan salam dong kiri kanan yang depan